Seri 4 Pelangi di Langit Singasari. Panasnya Bunga Mekar. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 4. Justru karena itu, hati Guru Gemakwerdilah yang mulai menjadi hangat justru karena sikap rendah hati Mahisa Bungalan. Guru Gemakwerdi itu pun menjadi heran. Anak muda yang bernama Mahisa Bungalan itu sama sekali tidak merasa tersinggung. Bahkan anak itu justru mengucapkan terima kasih kepadanya. Namun dalam pada itu, ternyata sesuatu telah terjadi di luar dugaan Mahisa Bungalan. Di saat ia berjuang untuk mempertahankan keseimbangan jiwanya, tiba-tiba saja telah muncul seorang gadis dalam pakaian yang tidak biasa dipergunakan oleh gadis-gadis padukuhan. "Ayah," berkata gadis itu, "aku tidak sabar menunggu lagi." Anak muda itu ternyata sangat dungu, sehingga ia sama sekali tidak mengetahui maksud ayah. Ia sama sekali tidak merasa tersinggung kehormatannya. Bahkan ia sempat mengucapkan pujian atas sikap Kakang Gemakwerdi. Bukankah itu suatu kedunguan yang tidak ada taranya? Apakah ayah akan membiarkannya berdiri di atas sikapnya yang dungu itu? Guru Gemakwerdi menarik nafas dalam-dalam. Katanya, ada dua hal yang menarik hatiku pada anak muda itu, sudahlah ayah. Sebaiknya kita berterus terang. Ayah merasa tersinggung atas sikapnya yang telah merendahkan Kakang Gemakwerdi. Ia sudah menghalang-halangi Kakang Gemakwerdi melakukan tugas kemanusiaan. Lebih daripada itu, padepokan ini merasa tersinggung, seolah-olah memerlukan pertolongannya. Karena itu, kita, seisi padepokan ini akan meyakinkan kepada anak muda itu, bahwa ilmu yang ada di padepokan ini tidak kalah dari ilmu di perguruan manapun juga. Juga tidak kalah dari ilmu yang dipunyai oleh anak muda yang ternyata bernama Mahisa Bungalan itu. Hati Mahisa Bungalan menjadi semakin berdebar-debar. Sementara gadis itu berkata terus, "Sekarang, lekas katakan kepadanya, bahwa akulah yang akan menunjukkan bahwa padepokan ini tidak dapat direndahkan. Tidak usah Kakang Gemakwerdi. Aku, seorang gadis yang lebih muda dari Kakang Gemakwerdi akan dapat membuktikan bahwa siapapun harus mengakui kemampuan ilmu dari padepokan ini." Guru Gemakwerdi menjadi berdebar-debar pula. Ia tidak mempunyai pilihan lain daripada memenuhi permintaan anak gadisnya, karena ia memang sudah mempersiapkannya sebelumnya. Namun demikian, anak muda itu benar-benar telah menarik perhatiannya, sehingga katanya, "Baiklah. Kau berhak meyakinkan tamu kita akan tingkat kemampuan padepokan ini." Lalu katanya kepada Mahisa Bungalan, "Mahisa Bungalan, seperti yang aku katakan, anak gadisku akan memberimu keyakinan kemampuan ilmu yang dimilikinya. Sekedar meyakinkan. Bukan maksudku untuk menghukummu, karena kau tidak melakukan kesalahan yang sungguh-sungguh atas muridku Gemakwerdi." Tetapi sekali lagi orang-orang yang ada di pendapa itu terkejut. Mahisa Bungalan mengangguk hormat sambil berkata, "Kiai, tanpa perbuatan apapun, aku sudah yakin, bahwa ilmu yang ada di padepokan ini tidak kalah dari tingkat ilmu dimanapun juga." Gemakwerdi mengerutkan keningnya. Namun ia pun kemudian menggeletakkan giginya. Namun yang menjawab adalah gadis itu, "Keyakinanmu tidak meyakinkan aku. Kau sudah benar-benar yakin, atau kau telah dihinggapi oleh perasaan takut melihat kenyataan yang ada di sini sekarang? Meskipun kau belum melihat sesuatu, suasana di padepokan ini telah membuatmu gemetar." Sekali lagi semuanya terkejut mendengar jawaban Mahisa Bungalan, "Aku sudah gemetar sejak aku berada di perjalanan. Semakin dekat dengan gerbang padepokan ini, aku menjadi semakin ketakutan. Tetapi aku memaksa diriku bersama Ki Makerti untuk datang juga ke padepokan ini karena aku ingin memberikan keterangan agar persoalan yang terjadi itu tidak berlarut-larut." Gemakwerdi menjadi tidak sabar lagi. Dengan lantang ia berkata, "Guru, lihatlah. Bukankah itu bukan lagi suatu sikap rendah hati? Tetapi itu justru merupakan kesombongan yang tiada taranya. Ia menganggap perguruan ini tidak bernilai sama sekali untuk dilayani." Tetapi gurunya justru tertawa. Katanya, "Pendapatmu ada juga benarnya Gemakwerdi. Karena itu, aku tetap pada pendirianku, bahwa Mahisa Bungalan harus mengalami suatu sentuhan peristiwa yang akan meyakinkannya, bahwa perguruan ini adalah perguruan yang patut dihormatinya. Melawan atau tidak melawan ketentuan ini akan berlaku. Ukuran batas kesakitan yang akan dialaminya lah yang akan menentukan, apakah ia benar-benar sudah yakin tentang kemampuan perguruan ini." "Kini," desis Mahisa Bungalan.
Tetapi guru Gemak Werdi memotongnya, tidak ada persoalan lagi yang akan kita bicarakan. Bersiaplah. Kau akan menghadapi anak gadisku di arena. Mahisa Bungalan menjadi berdebar-debar. Namun ia pun menyadari, betapapun penilaian guru Gemak Werdi atasnya, namun ada juga sikap sombong pada orang itu. Ia mempercayakan nama perguruannya kepada anak gadisnya. Namun Mahisa Bungalan pun menjadi berdebar-debar. Jika tidak ada kelebihannya, tentu bukan gadis itulah yang ditunjuk oleh gurunya untuk meyakinkannya, bahwa perguruan Kenaga itu adalah perguruan yang memiliki kemampuan tidak kalah dengan perguruan lainnya. Bersiaplah anak muda, berkata guru Gemak Werdi itu, turunlah ke halaman, supaya kau tidak diseret oleh cantrik-cantrik yang akan menonton perkelahian yang akan berlangsung dengan jujur di halaman. Mahisa Bungalan memandang Makerti sejenak. Namun agaknya Makerti tidak mempunyai pilihan apapun juga, sehingga karena itu, ia pun telah mengangguk kecil. Betapapun segannya, namun Mahisa Bungalan harus turun pula ke halaman. Sejenak ia memandang Gemak Werdi. Tetapi anak muda itu memalingkan wajahnya, seolah-olah ia tidak dapat menahan tatapan mata Mahisa Bungalan yang mengejeknya, bahwa justru seorang gadis yang harus meyakinkan kepadanya, bahwa perguruan Kenaga adalah perguruan pantas dihormati. Ketika mereka telah berada di halaman, beberapa orang cantrik pun ikut pula berkerumun. Mereka berdiri dalam sebuah kelompok di sudut, sementara Gemak Werdi dan gurunya berdiri di sebelah mereka. Makerti dengan wajah yang tegang berada di sisi yang lain, sementara anak gadis yang akan bertanding dengan Mahisa Bungalan telah bersiap menghadapi segala kemungkinan. Mahisa Bungalan berdiri termangu-mangu. Ketika tanpa disadari ia memandang wajah gadis itu, tiba-tiba saja tersirat sesuatu di hatinya. Wajah gadis itu nampak secerah matahari di langit. Sinar matanya bagaikan berpendar dalam pelupuknya. Tetapi Mahisa Bungalan menjadi tersipu-sipu ketika ia menyadari bahwa ia sudah berdiri di arena yang ditonton oleh beberapa pasang mata. Nah, anak muda, berkata guru Gemak Werdi, bersiaplah. Kau akan mengalami perlakuan yang mungkin tidak kau senangi. Tetapi seperti yang sudah aku katakan, aku tidak ingin menghukummu. Aku hanya ingin meyakinkan bahwa kau tidak akan dapat menganggap perguruan ini perguruan yang tidak masuk dalam hitungan. Mahisa Bungalan tidak menjawab. Tetapi dengan gerak naluriah, maka ia pun segera mempersiapkan dirinya. Seperti keseganan telah menghambatnya untuk melayani gadis itu di arena. Hampir saja ia mengurungkan niatnya dan pergi meninggalkan padepokan itu betapapun ia harus menanggung malu. Namun tiba-tiba terbayang wajah ayahnya dan kedua adik-adiknya, seolah-olah memberikan kesadaran kepadanya, bahwa ia tidak berdiri seorang diri. Jika orang-orang padepokan itu dengan harga diri yang tinggi tidak mau tersinggung oleh sikap yang mereka anggap merendahkan martabat mereka, maka apakah Mahisa Bungalan akan mengorbankan nama perguruannya dengan membiarkan dirinya mendapat malu? Ayahku adalah Mahendra, geram Mahisa Bungalan, aku pernah berguru kepada ayah, kepada Paman Witantra yang kebetulan memiliki arus ilmu yang sama dengan ayah, tetapi aku juga pernah mendapat banyak petunjuk dari Paman Mahisa Agni. Apakah dengan demikian aku akan membiarkan nama mereka tercemar di sini, bahwa murid Mahendra yang kebetulan adalah ayahku sendiri, murid Witantra dan Mahisa Agni, tidak mampu berbuat sesuatu di sebuah perguruan yang terasing? Tiba-tiba saja darah Mahisa Bungalan bagaikan menjadi hangat, keraguan-ragunya tiba-tiba telah lenyap meskipun ia masih tetap melihat seorang gadis cantik yang berdiri di arena. Perubahan yang terjadi di dalam diri Mahisa Bungalan, agaknya telah membayang di wajahnya. Guru Gemak Werdi yang memperhatikan gerak jiwa Mahisa Bungalan itu mengerutkan keningnya. Kini ia melihat anak muda itu yang sebenarnya. Mahisa Bungalan nampaknya tidak lagi berusaha mengekang perasaannya, sehingga ia benar-benar akan berdiri di arena sebagaimana dirinya. Guru Gemak Werdi itu termangu-mangu sejenak. Anak muda yang mulai berdiri tegak itu telah mendebarkan jantungnya. Kaki Mahisa Bungalan yang merenggang, dan punggungnya yang tidak membungkuk-bungkuk lagi. Tatapan matanya yang pasti dan tangannya yang tidak lagi tergantung lemas di sisi tubuhnya, membayangkan bahwa Mahisa Bungalan memang seorang anak muda yang berilmu tinggi. Meskipun demikian, guru Gemak Werdi itu masih tetap yakin akan anak gadisnya. Ia tahu pasti bahwa anak gadisnya memiliki ilmu melampaui Gemak Werdi dan Makerti. Seluruh kemampuan yang ada padanya telah dialirkan ke dalam perbendaharaan ilmu gadis itu. Meskipun ia sadar bahwa gadis itu masih harus mematangkannya di dalam perjalanan hidupnya,
tetapi tidak ada seorang anak muda pun yang menyimpan bekal sebanyak anak gadisnya menurut perhitungannya. Ia adalah aku sendiri, berkata guru Gemakwerdi itu di dalam hatinya. Dalam pada itu, gadis itu pun telah bersiap sepenuhnya. Setapak ia bergeser. Wajahnya masih tetap cerah. Dipandanginya Mahisa Bungalan dengan tatapan matanya yang tajam. Namun ada sesuatu yang kurang pada gadis itu menurut Mahisa Bungalan. Dari sikap, tatapan matanya dan senyum di sudut bibirnya, Mahisa Bungalan dapat membaca bahwa gadis itu mendapat petunjuk yang salah dari ayahnya. Ayahnya tentu memberitahukan kepada gadis itu bahwa tidak ada orang lain yang mampu mengimbanginya. Apalagi anak-anak muda yang sebaya. Itulah sebabnya, maka nampaknya gadis itu kurang berhati-hati. Meskipun demikian Mahisa Bungalan tidak mau menganggap gadis itu lebih lemah daripadanya. Ia tetap berhati-hati dan selalu berusaha menguasai diri dan perasaannya, betapapun ia menyadari nama perguruannya tidak harus dikorbankan. Sikap gadis itu ternyata kemudian pada langkah-langkah berikutnya. Dengan kurang berhati-hati ia mengulurkan tangannya menyerang Mahisa Bungalan, seolah-olah seperti ingin menyentuh sebarang tonggak mati. Mahisa Bungalan mengerutkan keningnya. Ia harus memperingatkan bahwa sikap itu sama sekali tidak menguntungkannya. Jika Mahisa Bungalan salah langkah, maka akan sangat berbahaya bagi gadis itu sendiri. Karena itu, dengan perhitungan dan pertimbangan yang matang maka Mahisa Bungalan sama sekali tidak bergerak. Ia membiarkan tangan gadis itu menyentuh tubuhnya seperti yang dikehendaki. Justru karena Mahisa Bungalan tidak berkisar sama sekali, maka gadis yang menyerangnya itu pun terkejut. Tetapi ia tidak dapat menarik serangannya, karena tangannya itu pun telah menyentuh tubuh Mahisa Bungalan yang berdiri tegak seperti patung. Sentuhan itu benar-benar telah membangunkan gadis itu dari dugaan yang salah tentang anak muda yang bernama Mahisa Bungalan itu. Ia sama sekali tidak membayangkan bahwa Mahisa Bungalan memiliki daya tahan yang luar biasa. Meskipun gadis itu sudah menduga bahwa Mahisa Bungalan memiliki kelebihan dari Gemakwerdi, namun ia sama sekali tidak mengira bahwa jarak itu telah membuatnya menjadi berdebar-debar. Karena itulah, maka gadis itu pun menjadi sangat berhati-hati. Ia mulai membuat pertimbangan-pertimbangan tertentu menghadapi Mahisa Bungalan. Guru Gemakwerdi itu pun terkejut bukan buatan. Ia melihat anaknya menyerang. Ia menjadi bingung melihat sikap Mahisa Bungalan yang sama sekali tidak menghiraukan serangan itu. Namun kemudian, ia pun menyadari bahwa Mahisa Bungalan memiliki kelebihan yang harus diperhitungkan dengan bersungguh-sungguh. Sejenak kemudian, maka gadis itu pun telah bersiap. Ia tidak lagi menganggap Mahisa Bungalan anak muda yang sekedar berbangga karena kelebihan-kelebihan kecil dari orang lain. Tetapi ia kini menganggap bahwa Mahisa Bungalan benar-benar lawan yang cukup berat. Sejenak keduanya masih saling berpandangan, seolah-olah masing-masing masih ingin mengetahui kemampuan lawannya. Namun sejenak kemudian, gadis padepokan Kenaga itu pun segera meloncat menyerang dengan kakinya yang terjulur lurus. Mahisa Bungalan menyadari bahwa serangan yang berikut ini bukannya sekedar gerakan yang tidak berarti. Karena itulah maka ia tidak membiarkan dirinya disentuh lagi oleh serangan itu. Dengan cepat Mahisa Bungalan bergeser sambil memiringkan tubuhnya namun ternyata bahwa ia tidak hanya sekadar ingin menghindar. Ketika kaki lawannya masih terjulur lurus tanpa menyentuhnya, maka Mahisa Bungalan dengan cepat pula telah memukul pergelangan kaki gadis itu. Gadis itu sama sekali tidak menyangka bahwa Mahisa Bungalan akan menyerang pergelangan kakinya. Karena itu, gerakan yang sederhana dan tiba-tiba itu kurang diperhatikannya. Namun tiba-tiba saja terasa pergelangan kakinya disengat oleh perasaan sakit. Gila, ia bergumam. Selangkah ia meloncat mundur. Tetapi ia pun segera bersiap menghadapi serangan Mahisa Bungalan yang menyusulnya. Mahisa Bungalan ternyata telah memburunya. Lebih cepat dari loncatan lawannya. Karena itu, maka demikian kaki lawannya menyentuh tanah, maka kaki Mahisa Bungalan pun telah menginjak jari-jarinya. Ada niat Mahisa Bungalan mendorong lawannya di saat kakinya sedang terinjak. Dengan demikian, maka keseimbangan lawannya tentu akan terganggu. Bahkan jika Mahisa Bungalan menghantamnya dengan serangan sikunya, maka lawannya tentu akan jatuh terguling di arah kaki yang terinjak itu. Tetapi ternyata Mahisa Bungalan tidak berbuat demikian. Meskipun tangannya telah bergerak, namun ia mengurungkan niatnya dan bahkan ia pun telah meloncat menjauh.
Yang dilakukan oleh Mahisa Bungalan itu benar-benar telah mendebarkan jantung Guru Gemakwerdi. Ia melihat anak gadisnya seolah-olah dihadapkan pada suatu ilmu yang tidak dapat dimengertinya. Demikian cepat, sederhana tetapi kadang-kadang aneh sekali. Anak itu akan dapat bertempur menyambung nyawa dengan benturan-benturan kekerasan. Tetapi dengan permainan itu, ia menjadi bingung, berkata Guru Gemakwerdi itu dalam hatinya. Tetapi agaknya bukan saja Guru Gemakwerdi itulah yang berpikir demikian. Gadis itu sendiri menganggap bahwa gerakan yang aneh dari lawannya itu hanya mungkin dilakukan, karena ia belum bertempur dengan kemampuannya yang utuh. Itulah sebabnya, maka gadis itu telah merubah sikapnya. Jika semula ia hanya ingin meyakinkan Mahisa Bungalan, bahwa perguruan itu pun mempunyai kemampuan yang cukup untuk menghadapi orang-orang lain dari luar padepokan, maka kemudian gadis itu di luar sadarnya telah bertekad untuk bertempur dengan segala kemampuan yang ada padanya. Sejenak kemudian, maka gadis itu pun benar-benar telah mempersiapkan diri. Ia tidak mau mengekang diri lagi karena itulah, maka ia pun kemudian memusatkan segenap kemampuannya untuk melawan Mahisa Bungalan. Mahisa Bungalan menjadi berdebar-debar melihat sikap gadis itu. Agaknya ia benar ingin bersungguh-sungguh. Dengan mengerahkan segenap kemampuan yang ada padanya, gadis itu ingin mengalahkan lawannya. Selagi Mahisa Bungalan menilai lawannya, maka dengan serta-merta gadis itu telah menyerangnya. Sebuah patukan jarinya yang lurus mengembang mengarah ke pundak. Demikian cepat dan kerasnya, sehingga Mahisa Bungalan terpaksa meloncat surut. Tetapi serangan itu tidak terhenti. Sambil meloncat maka gadis itu telah menyerang pula dengan tangannya yang lain dengan cara yang sama, sehingga Mahisa Bungalan terpaksa undur selangkah lagi. Namun pada saat itulah gadis itu berputar. Kakinya dengan derasnya telah menyambar lambung Mahisa Bungalan. Bukan main, desis Mahisa Bungalan. Gadis itu mampu bergerak cepat sekali. Namun Mahisa Bungalan masih dapat bergerak lebih cepat, sehingga serangan-serangan itu sama sekali tidak menyentuhnya. Namun serangan beruntun yang dilakukan demikian cepatnya, tetapi tanpa menyentuh lawannya itu benar-benar telah memberikan gambaran, siapakah sebenarnya lawan gadis itu. Dengan mengerahkan segenap kemampuan yang ada padanya, maka lawannya masih saja beringsut dan bergeser. Nampaknya Mahisa Bungalan masih belum bersungguh-sungguh. Pada saat yang demikian itu, barulah ayah gadis itu menyadari ia terlalu tergesa-gesa mengambil sikap hanya sekedar memperhitungkan keterangan muridnya. Kini setelah ia dihadapkan pada kenyataan itu, maka ia pun menyesal telah melihatkan anak gadisnya ke dalam persoalan yang sebenarnya bukan persoalan yang sederhana. Beberapa saat kemudian ia masih mengamati anak gadisnya yang bertempur. Serangannya benar-benar datang membadai dengan tingkat tertinggi ilmu padepokan kenanga. Kaki gadis itu bagaikan tidak berjejak di atas tanah, demikian ringan tubuhnya, seperti kapas yang dipermainkan angin pusaran. Tetapi jantungnya bagaikan berdentang semakin cepat dalam serangan yang membadai itu, lawan anak gadisnya masih saja mampu menghindarinya dengan langkah yang nampaknya sederhana. Gila, geram ayah gadis itu, ilmu iblis manakah yang disadapnya? Jantungnya bagaikan semakin cepat berdentang ketika ia melihat Mahisa Bungalan mulai membalas dengan serangan-serangan. Agaknya anak muda itu akhirnya tidak ingin menjadi sasaran tanpa berbuat sesuatu. Pada kesempatan yang terbuka, maka mulailah Mahisa Bungalan dengan serangannya. Adalah mengejutkan sekali bagi gadis itu, bahwa tiba-tiba saja punggungnya telah tersentuh sisi telapak tangan Mahisa Bungalan, meskipun tidak dengan sepenuh tenaga, justru pada saat gadis itu meloncat menyerang. Agaknya dengan kecepatan yang tidak dapat diimbanginya, Mahisa Bungalan telah menghindar ke samping dan sebuah ayunan tangannya telah memukul gadis itu dari belakang. Tetapi daya dorong tangan Mahisa Bungalan tidak menyebabkan gadis itu jatuh terjerembab. Meskipun sesaat, keseimbangan gadis itu terganggu. Namun sejenak kemudian ia berhasil memperbaiki keadaannya. Pada saat yang demikian Mahisa Bungalan sudah siap untuk meloncat menyerang pundak gadis itu. Tetapi tiba-tiba saja terpandang wajahnya yang cantik dan lembut, sehingga di luar sadarnya ia telah mengurungkan niatnya. Justru pada saat itu, lawannya telah menyerangnya selagi Mahisa Bungalan termangu-mangu. Kaki gadis itu terjulur lurus mengarah ke lambungnya. Namun seakan-akan gerak Mahisa Bungalan telah luluh dengan gerak naluriahnya. Meskipun ia tidak menyadari sepenuhnya, namun ia telah bergeser mengelak. Bahkan di luar kehendaknya, Mahisa Bungalanlah menangkap kaki gadis itu.
Mahisa Bungalan telah siap mengangkat kaki gadis itu, dan kemudian dengan kakinya menebas kaki gadis itu yang lain, sehingga dengan demikian gadis itu tentu akan jatuh, sementara dengan putaran pada pergelangan kaki dan lipatan yang mapan, maka Mahisa Bungalan akan dapat menguasai lawannya. Hanya dengan gerak yang cepat dan tidak terduga, serta dilambari dengan kekuatan jasmaniah yang sangat besar sajalah maka Tuakan dapat melepaskan diri. Namun ternyata tangkapan Mahisa Bungalan pada kaki gadis itu telah mengejutkan lawannya, sehingga di luar sadarnya gadis itu terpekik. Mahisa Bungalan pun terkejut. Justru karena ia tetap sadar bahwa lawannya adalah seorang gadis, maka tiba-tiba saja ia telah melepaskan tangkapannya pada kaki gadis itu dan dengan serta meloncat surut. Gadis itu terhuyung-huyung sejenak. Namun kemudian wajahnya menjadi merah padam. Ada sentuhan pada perasaannya sebagai seorang gadis. Jika Mahisa Bungalan benar-benar melontarkan kakinya dan menjatuhkannya dalam tangkapan kaki, maka tentu jantungnya akan berhenti mengalir. Bukan karena perkelahian itu, tetapi adalah karena ia seorang gadis, sedangkan lawannya adalah seorang anak muda. Mereka berdua masih belum dibatasi oleh dendam dan pandangan yang gelap karena persoalan yang bersungguh-sungguh, yang benari telah membunuh perasaan dasar mereka. Melihat sikap gadis itu, maka Mahisa Bungalan menjadi ragu-ragu. Dengan demikian, maka pertempuran itu pun tiba-tiba saja telah terhenti. Yang terjadi semuanya itu tidak lepas dari pengawasan ayah gadis itu. Ia melihat betapa anak gadisnya mengalami kesulitan, bukan saja di arena perkelahian. Tetapi nampaknya ia juga mengalami kesulitan perasaan justru karena sikap Mahisa Bungalan. Namun hal itu agaknya telah menyinggung perasaannya. Di samping penyesalannya karena ia telah melibatkan anak gadisnya yang sedang meningkat dewasa itu, ia pun menyesal, bahwa dengan demikian, maka niatnya untuk menunjukkan kelebihan dari perguruannya telah menjadi kabur karena ternyata anaknya tidak mampu mengimbangi tingkat ilmu anak muda itu. Anak muda itu harus mendapat peringatan yang sungguh-sungguh, berkata ayah gadis itu di dalam hatinya. Karena itu, maka agar nama perguruannya tidak menjadi semakin lemah di mata Mahisa Bungalan, ayah gadis itu pun kemudian melangkah maju sambil berkata, "Cukup. Cukup buat kalian. Selanjutnya, biarlah aku sendiri yang mengurus anak muda itu." Semua orang terkejut atas keputusan itu. Bahkan Makerti telah bergeser sambil berdesis, "Guru. Guru sendiri yang akan melakukannya." Guru Makerti itu mengerutkan keningnya. Dipandanginya Makerti sejenak. Kemudian Mahisa Bungalan yang termangu-mangu. Katanya kemudian, "Ya. Aku akan menunjukkan bagaimana seharusnya ia menghormati perguruan ini." Ternyata anak gadisku mempunyai pertimbangan tersendiri. Ia telah dibebani perasaan belas kasihan kepada anak muda yang bernama Mahisa Bungalan itu, sehingga ia tidak dapat berbuat seperti yang aku katakan kepadanya, agar ia meyakinkan anak muda itu, bahwa perguruan ini bukannya perguruan yang lemah dan mengharapkan belas kasihannya. Mahisa Bungalan menjadi termangu-mangu. Ia melihat sorot mata yang dalam pada orang tua itu. Menilik sikap dan geraknya, menilik ketajaman ilmu yang dilontarkannya di tempat ia menginap, dan menilik kata-katanya, maka ia tentu akan melakukan seperti yang dikatakannya. Dan ia pun tentu benar-benar memiliki kemampuan yang mengagumkan. Tetapi Mahisa Bungalan pun kemudian kembali kepada kesadarannya, bahwa ia tidak berdiri atas namanya sendiri. Tetapi ia berdiri atas nama perguruannya pula. Itulah sebabnya, maka ia pun segera mempersiapkan diri. Ketika guru Gemak Werdi itu melangkah ke arena, maka ia sudah siap menghadapi segala kemungkinan. Tetapi sekali lagi Mahisa Bungalan tertarik kepada sikap gadis yang baru saja melawannya. Demikian ia bergeser dan arena, maka tatapan matanya yang tajam menyala itu pun segera menjadi luluh. Wajahnya tidak lagi terangkat dengan carikan di ujung bibirnya. Tetapi wajah itu menjadi agak menunduk. Apakah ia mengalami perubahan perasaan atau kekecewaan yang mempengaruhi sikapmu? Pertanyaan itu tumbuh di hati Mahisa Bungalan, atau barangkali ia memang hidup di atas dua dunia yang berbeda. Tetapi Mahisa Bungalan tidak dapat berangan-angan terus. Tiba-tiba saja guru Gemak Werdi itu berkata menghentak, "Bersiaplah. Aku ingin menunjukkan kepadamu bagaimana kau harus menghormati kami di sini." Mahisa Bungalan mengerutkan dahinya. Namun kemudian ia pun bergeser sambil menyilangkan tangannya di dada. Sejenak kemudian mereka masih saling berdiam diri. Ketika lawannya bergeser, Mahisa Bungalan pun bergeser pula.
Namun sejenak kemudian, lawannya telah mulai menyerang. Tangannya terjulur lurus. Seperti sikap anak gadisnya maka jari-jarinya pun terkembang lurus mengarah ke dada. Mahisa Bungalan tidak berani membiarkan lawannya menyentuhnya. Ia bergeser selangkah. Ia pun kemudian menjajaki kesigapan lawannya dengan serangan kaki. Ternyata lawannya cukup cepat. Sebuah loncatan kecil telah membebaskannya dari garis serangan Mahisa Bungalan. Bahkan kemudian ia pun mulai meloncat dengan serangan yang lebih bersungguh-sungguh. Mahisa Bungalan pun merasakan tekanan yang menjadi semakin berat. Ia sadar bahwa lawannya menjadi semakin bersungguh-sungguh dalam perkelahian itu. Dengan demikian, maka itu pun telah meningkatkan pula perlawanannya untuk menyesuaikan diri agar ia tidak segera terdesak. Sikap Mahisa Bungalan membuat lawannya menjadi semakin cepat bergerak. Bahkan lawannya mulai melepaskan unsur-unsur geraknya yang semakin rumit. Tetapi ia menjadi heran. Ketika ia sudah mulai pada tingkat ilmu yang lebih tinggi, anak muda itu masih tetap dapat mengimbanginya. Anak ini benar-benar anak aneh, gumamnya, aku sudah berada pada tingkatan yang hampir sampai ke puncak ilmuku. Sementara itu Mahisa Bungalan pun selalu berusaha untuk mempertahankan dirinya. Ia tidak mau mempertaruhkan nama ayahnya, nama pamannya Witantra dan nama Mahisa Agni. Itulah sebabnya, setiap tingkatan ilmu lawannya, diimbanginya pula dengan tataran yang lebih tinggi. Akhirnya, Guru Gemakwerdi mencoba untuk melepaskan beberapa unsur gerak tertinggi yang ada padanya. Ia pun tidak mau mempertaruhkan namanya. Apalagi ia sudah terlanjur terjun sendiri ke dalam arena perkelahian itu. Ketika serangan lawannya datang semakin cepat, maka Mahisa Bungalan menjadi berdebar-debar. Apakah ia pun harus mengimbanginya? Dengan demikian, maka perkelahian itu semakin lama akan menjadi semakin bersungguh-sungguh. Tetapi Mahisa Bungalan tidak dapat membiarkan pundaknya disakiti, atau perutnya menjadi mual. Selebihnya ia harus tetap mempertahankan nama perguruannya. Dengan demikian, maka seperti yang diduga oleh Mahisa Bungalan, perkelahian itu pun semakin lama menjadi semakin seru. Beberapa unsur gerak tertinggi dari ilmunya telah dilepaskan oleh Guru Gemakwerdi. Namun ia masih belum dapat menguasai lawannya yang masih muda itu. Karena itulah, maka hatinya menjadi semakin panas. Meskipun ia termasuk orang yang sudah cukup usia dan perasaannya pun cukup mengendap, namun digelitik oleh kenyataan, hatinya pun menjadi panas. Beberapa orang yang menyaksikan perkelahian itu menjadi berdebar-debar. Mereka melihat setiap gerak menjadi semakin cepat dan keras. Bahkan akhirnya, mereka melihat, keduanya telah benar-benar terlibat dalam perkelahian yang sengit. Mahisa Bungalan tidak dapat menghindari kenyataan itu. Serangan lawannya datang bagaikan badai yang semakin dahsyat, sehingga ia pun telah sampai pula kepada ilmunya di tataran tertinggi. Anak gila, geram Guru Gemakwerdi, ternyata ia benar-benar mampu mengimbangi ilmuku. Ia berada pada tataran yang jauh lebih tinggi dari dugaanku. Dengan demikian maka perkelahian itu pun semakin lama menjadi semakin meningkat. Guru Gemakwerdi itu pun kemudian telah dipengaruhi oleh perasaannya, sehingga pengekangan dirinya menjadi semakin mengendor. Sementara itu justru Mahisa Bungalanlah yang masih selalu berusaha menguasai perasaannya. Ia masih dalam tingkat mengimbangi lawannya. Setiap kali lawannya meningkatkan tekanannya, maka Mahisa Bungalan pun meningkatkan pertahanannya pula. Setelah bertempur untuk waktu yang cukup lama, tetapi tidak seujung jarinya pun yang sempat menyentuh kulit Mahisa Bungalan, maka hati lawannya pun menjadi mendidih pula karenanya. Di hadapan para murid dan cantrik di padepokan itu, ia harus menunjukkan bahwa ia adalah seorang guru yang mumpuni. Apalagi atas anak muda yang namanya masih belum dikenal itu. Karena itu, maka ketika segala usahanya untuk menguasai Mahisa Bungalan tidak berhasil, maka Guru Gemakwerdi pun sampai pada puncak kemampuannya. Ia tidak lagi dapat mengekang diri menghadapi Mahisa Bungalan yang luar biasa. Makerti, Gemakwerdi dan anak gadis yang telah menjajagi kemampuan Mahisa Bungalan itu pun menjadi berdebar-debar. Mereka melihat gurunya telah meningkatkan ilmunya sampai puncak tertinggi. Apakah Mahisa Bungalan akan dapat bertahan lebih lama lagi, berkata Makerti di dalam hatinya. Namun sementara itu, Gemakwerdi yang meskipun juga berdebar-debar, namun ia memang berharap bahwa Mahisa Bungalan akan melihat kenyataan, bahwa perguruannya adalah perguruan yang tidak dapat direndahkan. Sementara itu, Mahisa Bungalan telah benar-benar terdesak.
Lawannya telah mengerahkan segenap kemampuan yang ada padanya. Perguruan yang dinamainya perguruan kenanga itu benar-benar harus mempertahankan harga dirinya. Mahisa Bungalan yang masih selalu mengekang dirinya, benar-benar telah terdesak. Bahkan, karena ia hanya berusaha untuk mengelak dan menghindar, akhirnya ia kehilangan kesempatannya. Kecepatan bergerak lawannya telah mendorongnya pada suatu keadaan yang tidak tertahankan lagi ketika serangan lawannya di puncak ilmunya itu datang membadai, maka Mahisa Bungalan tidak lagi berhasil mengelakkan setiap serangannya. Ketika Mahisa Bungalan mulai tersentuh tangan lawannya, maka terasa kulitnya menjadi pedih. Sentuhan-sentuhan yang mula-mula tidak terlalu keras. Tetapi yang semakin lama semakin terasa sakit. Bukan saja pada wadahnya, tetapi juga pada hatinya. Ketika selintas Mahisa Bungalan melihat wajah-wajah yang tegang di pinggir arena, maka hatinya pun tergetar. Kesadaran dirinya pun menjadi semakin bergelora di dalam hatinya. Dan suatu tekad telah meledak di hatinya, aku tidak mau menjadi tontonan di sini. Itulah sebabnya, maka Mahisa Bungalan pun kemudian benar-benar telah menempatkan diri sebagai lawan dalam sebuah perang tanding. Sikapnya yang terpancar dari tekad yang pasti itu telah mengejutkan lawannya pula. Nampaknya anak muda itu menjadi semakin garang dan semakin keras. Sambil menggeram Mahisa Bungalan pun meloncat dalam kesiagaan sepenuhnya. Ia tidak lagi sekedar menghindar dan mengelak, ia tidak mau disakiti oleh lawannya, dan ia tidak mau menjadi tontonan karena pimpinan perguruan itu ingin menunjukkan kelebihannya di hadapan orang-orangnya. Yang terjadi kemudian adalah sebuah pertempuran yang sangat dahsyat. Betapapun tinggi ilmu Guru Gemakwerdi, namun yang dihadapinya adalah Mahisa Bungalan. Meskipun masih muda, tetapi Mahisa Bungalan adalah perasan dari ilmu yang tiada taranya. Ia adalah orang yang pernah membunuh pimpinan tertinggi di Mahidit yang menentang pemerintahan Singasari. Karena itu, maka pertempuran itu pun telah menyala dengan dahsyatnya. Bagaimanapun juga, akhirnya kemarahan Mahisa Bungalan pun telah digelitik oleh keadaan, seolah-olah ia telah dihadapkan pada seorang yang dapat menentukan apa saja atas dirinya. Guru Gemakwerdi benar-benar terkejut menghadapi kenyataan itu. Tetapi ia pun tidak dapat melangkah surut. Ia sudah bertekad untuk menunjukkan kelebihan perguruannya, namun lawannya pun telah bertekad untuk mempertahankan harga dirinya. Pertempuran yang semula terjadi dalam batas yang sempit itu pun telah bergeser. Semakin lama semakin luas. Langkah mereka menjadi semakin panjang, dan kekuatan yang terlontar pun menjadi semakin besar. Hempasan serangan Mahisa Bungalan seolah-olah telah menimbulkan angin pusaran. Setiap sentuhan serangan lawannya, telah dibalasnya pula. Setiap kali keduanya telah terlihat dalam putaran yang membingungkan. Namun ternyata bahwa maksud Guru Gemakwerdi untuk menunjukkan harga diri padepokannya itu semakin lama justru menjadi semakin kabur. Meskipun orang terpenting di padepokan itu telah turun ke arena, namun yang dihadapinya benar-benar seorang yang tiada taranya. Dalam beberapa benturan yang kemudian terjadi, maka keduanya mulai dapat mengerti kekuatan yang sebenarnya dari kedua belah pihak. Karena itulah, maka Guru Gemakwerdi itu pun tidak akan dapat mengelakkan diri dari kenyataan bahwa anak muda itu adalah anak muda yang berkekuatan raksasa. Tetapi harga diri orang tua itu tidak mau menjadi semakin parah menghadapi Mahisa Bungalan. Ia benar-benar telah mengerahkan puncak ilmunya dan bahkan kemudian segenap tenaga cadangan yang dapat dihimpunnya. Tenaga yang justru mempunyai kekuatan berlipat dari kekuatan wajarnya. Itulah sebabnya kemudian di arena itu bagaikan telah bertiup badai yang dahsyat mengguncang dedaunan dan dahan-dahan. Orang-orang yang semula berada di sekitar arena itu pun telah berpencaran. Mereka berloncatan menjauh ketika langkah-langkah kedua orang yang bertempur itu menjadi semakin panjang. Bahkan mereka kemudian tidak lagi menghiraukan tanaman di halaman. Pohon bunga soka dan ceplok piring telah berserakan rata dengan tanah. Bahkan pohon kemuning di pinggir halaman itu pun telah rontok, bukan saja bunganya, tetapi juga daunnya. Dahan-dahannya pun berpatahan dan berjatuhan di tanah. Benturan demi benturan tidak dapat dielakkan. Serangan yang dahsyat saling berbenturan. Betapapun juga orang tua itu mengerahkan segenap kemampuannya, namun ia tidak dapat memaksa anak muda yang bernama Mahisa Bungalan itu menjadi lumpuh. Bahkan anak muda itu pun semakin lama justru menjadi semakin garang. Mahisa Bungalan yang berjuang bukan saja membebaskan diri dari serangan lawan, tetapi juga bertahan untuk tidak hanyut oleh arus perasaannya, lambat laun menjadi semakin panas pula darahnya,
ia masih jauh lebih muda dari guru Gemakwerdi itu, sehingga karena itu, maka jika orang tua itu tidak lagi mampu mengekang diri, apalagi Mahisa Bungalan yang muda. Ternyata bahwa guru Gemakwerdi memang memiliki pengalaman yang luas dalam olah kanuragan, sesuai dengan umurnya. Namun demikian, Mahisa Bungalan yang muda itu agaknya tidak pula kalah dalam pengalaman. Mahisa Bungalan adalah anak muda yang sudah terbiasa berpetualang. Melihat daerah yang jauh dan menempuh perjalanan yang gawat. Sudah banyak lawan yang dihadapinya, sehingga sudah banyak pula ilmu yang dikenalnya. Itulah sebabnya, maka ketika ia tidak lagi dapat menguasai dirinya, maka ia pun telah melepaskan segenap tenaga cadangan yang ada padanya pula. Benturan ilmu tertinggi itu telah membuat padepokan kecil itu bagaikan berguncang. Dengan marah guru Gemakwerdi telah mempergunakan segenap kekuatan yang ada menyerang dada Mahisa Bungalan dengan kelima jarinya yang rapat terbuka. Namun Mahisa Bungalan masih sempat mengelak dengan loncatan kecil. Dengan cepat dan keras Mahisa Bungalan telah melontarkan serangan dengan kakinya yang berputar mendatar mengarah lambung. Tetapi lawannya pun sempat meloncat surut dengan sekuat tenaga lawannya memukul pergelangan kaki Mahisa Bungalan. Namun Mahisa Bungalan tidak membiarkan kakinya kesakitan. Ia menarik kakinya dalam setengah putaran. Kemudian tiba-tiba saja ia melenting seperti seekor belalang. Demikian cepatnya, sehingga lawannya tidak sempat mengelak. Yang dapat dilakukannya adalah memiringkan tubuhnya dan menangkis serangan itu dengan sikunya. Benturan yang dahsyat tidak dapat dielakkan. Agaknya Mahisa Bungalan tidak lagi membatasi tenaganya. Karena itulah, maka lontaran tenaga sepenuh kekuatannya itu telah mendorong lawannya beberapa langkah. Guru Gemakwerdi itu pun terhuyung-huyung karenanya. Hampir saja ia tidak berhasil menguasai keseimbangannya. Namun ketika Mahisa Bungalan memburunya, ia berhasil melenting beberapa langkah. Demikian kedua kakinya menjejaki tanah, maka ia pun telah bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan. Mahisa Bungalan yang memburunya telah melihat kesiagaan lawannya. Namun sekali lagi Mahisa Bungalan berusaha membenturkan kekuatannya. Sekali dengan sepenuh kekuatannya ia meloncat menyerang dengan kaki lurus mendatar. Lawannya tidak mau membenturkan kekuatannya. Ia sempat mengelakkan, sehingga Mahisa Bungalan meluncur sejengkal di sisinya. Namun pada saat itulah justru orang tua itu telah berusaha menyerang Mahisa Bungalan dengan hentakan jarinya yang rapat mengembang pada lambungnya. Mahisa Bungalan menggeliat, sehingga ia berhasil berkisar dari garis serangan lawannya. Namun lawannya sempat pula merubah arah tangannya sambil meloncat memburu. Mahisa Bungalanlah yang kemudian tidak sempat mengelak. Tetapi ia menyadari serangan yang datang ke dadanya. Sambil menarik tubuhnya miring ke kiri, ia memukul tangan lawannya. Tetapi ternyata lawannya sudah memperhitungkannya. Tangannya ditariknya, namun kemudian sikunya lah yang menyerang, justru kening Mahisa Bungalan. Dengan sigap Mahisa Bungalan menahan serangan itu dengan tangan kirinya. Namun ternyata serangan itu sangat kuatnya, sehingga meskipun sudah dilambari dengan tangan kirinya, namun serangan itu berhasil menyentuh keningnya. Serangan itu tidak membuat keningnya menjadi sakit, meskipun kepalanya terdorong sejengkal. Namun sentuhan itu membuat hati Mahisa Bungalan menjadi semakin panas. Itulah agaknya ia sama sekali tidak memberi kesempatan kepada lawannya. Sebelum lawannya menarik sikunya, maka Mahisa Bungalan telah meloncat ke samping mengambil ancang-ancang. Dengan kecepatan yang luar biasa, maka ia pun kemudian menghantam lawannya dengan punggung kepalan tangannya mendatar setinggi punggung. Serangan itu begitu tiba-tiba. Lawannya berusaha untuk memiringkan tubuhnya dan menangkis serangan itu. Tetapi ia terlambat. Meskipun bukan punggungnya, tetapi pundaknya lah yang telah terhantam oleh kekuatan Mahisa Bungalan yang tiada taranya. Lawannya itu pun menyeringai kesakitan. Bahkan sekali lagi ia terdorong ke samping. Selagi ia masih terhuyung-huyung, maka kaki Mahisa Bungalan sekali lagi bergeser, menghantam paha lawannya dari samping. Orang tua itu tidak lagi mampu mempertahankan keseimbangannya. Ia tidak dapat ingkar lagi, bahwa ia harus jatuh berguling. Namun dengan sigapnya ia pun telah melenting berdiri dengan kesiagaan sepenuhnya menghadapi segala kemungkinan. Namun pada saat itu pulalah datang serangan Mahisa Bungalan bagaikan badai menghantam gerumbul perdu di padang terbuka. Demikian dahsyatnya, sehingga lawannya yang sudah berada di puncak kemampuannya itu tidak mampu bertahan lagi. Kekuatan Mahisa Bungalan benar kekuatan yang tidak terlawan.
Meskipun Mahisa Bungalan belum mempergunakan puncak ilmu pamungkas yang diterimanya dari ayahnya dan Mahisa Agni yang telah luluh dalam dirinya, namun ternyata bahwa lawannya, meskipun sudah tertahan oleh tangannya yang bersilang itu, telah melemparkannya beberapa langkah surut. Kemudian rasa-rasanya keseimbangannya pun telah lenyap sehingga ia pun kemudian berputar sekali dan jatuh terjerembab. Yang terjadi itu benar-benar mengguncangkan dada setiap orang yang menyaksikan, terutama murid-murid dari perguruan Kenanga. Mereka harus melihat kenyataan bahwa gurunya terjatuh dan dengan susah payah berusaha untuk bangkit. Anak gadisnya yang berdiri termangu-mangu, tiba-tiba saja telah meloncat maju sambil berkata lantang, "Kau tidak dapat dimaafkan lagi." Mahisa Bungalan tertegun. Apalagi ketika kemudian Gemak Werdi telah melangkah maju pula diikuti oleh beberapa orang cantrik. Bahkan yang mengguncangkan dada Mahisa Bungalan adalah justru Makerti telah berdiri menghadapinya pula sambil berkata, "Yang kau lakukan adalah sudah keterlaluan Mahisa Bungalan. Aku adalah muridnya, yang siap untuk menuntut balas." Mahisa Bungalan berdiri tegak seperti patung. Namun ia mencoba untuk melihat kenyataan yang mengepungnya. Murid-murid dari perguruan Kenanga. Apa boleh buat, tiba-tiba saja ia menggeram, "Aku bukan tontonan di sini, bukan pula sasaran untuk sekedar melepaskan kekecewaan karena kedunguan Gemak Werdi yang terjadi di Watan itu. Aku adalah Mahisa Bungalan yang juga mempunyai harga diri seperti kalian. Jika semuanya memang tidak dapat dicegah lagi, maka harga diriku adalah nyawaku." Kata-kata itu benar-benar telah mengguncangkan setiap dada. Apalagi ketika nampak oleh mereka sorot mata Mahisa Bungalan yang bagaikan memancarkan api, namun mereka pun berkata pula di dalam hati masing-masing, "Harga diriku juga bernilai seperti nyawaku." Sejenak kemudian Mahisa Bungalan telah berdiri di dalam sebuah lingkaran. Para murid dari padepokan itu telah mengepung di tiga penjuru berdiri Gemak Werdi, Makerti dan anak gadis pimpinan padepokan Kenanga yang telah dijatuhkan oleh Mahisa Bungalan. Dalam pada itu Mahisa Bungalan pun telah mempersiapkan dirinya. Ia tidak lagi mempunyai bermacam-macam pertimbangan. Bahkan ia pun tidak lagi berusaha mengekang diri seandainya sentuhan tangannya akan berakibat maut bagi siapapun juga. Setiap jantung pun terasa berdegup semakin cepat. Ketegangan menjadi semakin memuncak pula. Namun pada saat Mahisa Bungalan siap meloncat menyerang setiap orang yang mengepungnya, tiba-tiba terdengar suara dalam nada yang dalam, "Tunggulah." Semua orang tertegun. Ketika mereka kemudian berpaling, dilihatnya guru Gemak Werdi itu berdiri tertatih-tatih mendekati arena. Mahisa Bungalan beringsut setapak. Ia menjadi curiga bahwa orang tua itu pun akan ikut beramai-ramai mengeroyoknya pula. Namun orang itu pun berkata, "Hentikan permusuhan ini." Menempatkan diri sebagai lawan dalam sebuah perang tanding. Semua orang menjadi termangu-mangu, sementara orang tua itu berkata, "Hentikan. Kita sudah kehilangan pengamatan diri menghadapi anak muda itu. Ternyata bahwa kita tidak akan dapat mengingkari kenyataan bahwa perguruan kita yang kecil ini bukanlah apa-apa baginya." Para murid menjadi heran, sementara orang tua itu meneruskan, "Pada saat-saat terakhir dari permainan Angger Mahisa Bungalan, terbukti betapa tinggi ilmu yang dimilikinya. Meskipun kita penghuni seluruh padepokan ini bersama-sama melawannya termasuk aku sendiri, namun kita tidak akan dapat berbuat banyak. Aku yakin bahwa di atas kekuatannya yang baru saja kita saksikan, Angger Mahisa Bungalan masih mampu melepaskan ilmu yang jauh lebih dahsyat lagi. Ilmu yang akan dapat membakar seluruh padepokan ini menjadi hangus." Murid-muridnya mendengar keterangan gurunya itu dengan bersungguh-sungguh. Mereka memang sudah melihat betapa anak muda itu berhasil merobohkan gurunya. Namun mereka tidak menyadari kekuatan apakah yang masih tersimpan pada anak muda itu, yang akan dapat dilontarkannya setiap saat jika keadaan memaksa. Kekuatan ilmu yang seolah-olah dapat meruntuhkan gunung. Selagi para muridnya masih dicengkam oleh ketidakpastian, maka orang tua itu pun kemudian mendekati Mahisa Bungalan sambil berkata, "Angger Mahisa Bungalan, aku mohon maaf atas sambutanku yang kurang baik di padepokan ini. Tetapi ketahuilah, bahwa ternyata kami telah menerima kunjungan seorang anak muda yang tidak ada duanya." Mahisa Bungalan masih berdiri tegak bagaikan patung, ia masih diliputi oleh kecurigaan menghadapi seluruh penghuni padepokan itu. Sementara itu, orang tua itu meneruskan, "Semalam, ketika aku menjajagi ketahanan ilmu Angger ternyata aku sudah salah hitung. Aku kira Angger benar-benar tidak mampu mengatasi lontaran ilmuku. Tetapi agaknya karena kebodohanku sajalah,
maka aku tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Mahisa Bungalan masih tetap berdiam diri. Ia masih belum dapat melepaskan diri dari suasana yang baru saja mencengkam padepokan itu. Apalagi Mahisa Bungalan masih melihat murid-murid padepokan itu masih tetap bersiaga, termasuk Makerti. Namun sekali lagi guru mereka itu berkata, kalian tidak perlu berbuat apa-apa lagi. Cepat tinggalkan tempat ini, dan pergilah merebus air dan menanak nasi. Kalian dapat menangkap 2 ekor ayam yang paling gemuk untuk menjamu tamu kita. Para cantrik masih termangu-mangu. Namun mereka pun kemudian bergeser seorang demi seorang, sehingga akhirnya yang tinggal hanyalah Gemak Werdi, Makerti dan gadis yang masih tetap memandang Mahisa Bungalan dengan curiga. Kemarilah. Duduklah di pendapa, ajak orang tua itu. Melihat sikapnya, Mahisa Bungalan lambat laun ditumbuhi juga kepercayaan kepadanya, bahwa ia tidak akan berbuat jahat. Sehingga karena itu, maka ia pun kemudian mengikutinya naik ke pendapa. Makerti yang mengikutinya di belakang berdesis di telinga Mahisa Bungalan, aku mohon maaf. Aku tidak dapat melihat guruku mengalami kesulitan. Mahisa Bungalan tersenyum katanya, aku mengerti. Kau adalah murid yang baik. Sejenak kemudian mereka pun telah duduk di pendapa mengelilingi minuman hangat yang dihidangkan. Dengan nada datar orang tua itu pun kemudian berkata, Angger Mahisa Bungalan. Ternyata kami salah menilai Angger. Meskipun aku sudah menduga bahwa Angger memang memiliki kemampuan, tetapi ternyata yang ada sangat jauh dari perhitunganku semula. Mahisa Bungalan tidak menjawab. Perkenankanlah kami memperkenalkan diri. Aku adalah seorang tua yang memimpin padepokan ini. Orang menyebutku Ki Kenanga, namun kadang-kadang juga disebut Ki Selabajera. Gadis itu adalah anakku yang disebut Amrik yang juga kadang-kadang dipanggil Ken Padmi. Sedangkan 2 orang muridku yang lain tentu sudah kau kenal. Mahisa Bungalan mengangguk hormat. Katanya, terima kasih Kiai. Aku senang sekali dapat berkenalan dengan Kiai. Sekali lagi aku minta maaf atas penerimaan yang tidak ramah ini. Aku juga minta maaf Kiai. Mungkin kedatanganku telah mengguncangkan ketenangan padepokan ini, meskipun maksudku bukan demikian. Orang tua itu menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya, aku mengerti. Aku pun menyadari bahwa yang kau lakukan bukannya dengan sengaja menghina perguruan ini. Tetapi rasa-rasanya adalah terlalu berat untuk menerima belas kasihan dari seseorang yang belum kami kenal. Aku melakukannya tanpa maksud buruk. Karena itulah, maka yang ingin kami lakukan sebenarnya hanyalah sekedar menunjukkan harga diri. Namun agaknya perasaan ini tidak lagi dapat kami kuasai. Mahisa Bungalan menarik nafas dalam-dalam. Pengakuan yang jujur itu telah membuat penilaiannya atas orang-orang padepokan itu pun agak berubah. Karena itu Ngger, berkata Ki Kenanga yang juga sering disebut Ki Selabajera, anggaplah yang terjadi itu betul-betul suatu kehilafan. Marilah kita lupakan Kiai. Jika maksud kedatanganku kemari sudah dapat dimengerti, aku sudah mengucapkan beribu terima kasih. Kami mengerti Ngger. Bahkan lebih daripada itu. Ternyata meskipun usia Angger masih jauh lebih muda dari umurku, namun Angger adalah seorang yang telah dewasa lahir dan batin. Mahisa Bungalan mengangkat wajahnya sejenak. Namun kemudian sambil menundukkan kepalanya ia bergumam, jangan memuji Kiai. Aku tidak lebih dari yang ada ini, yang ada itulah yang luar biasa, sahut Ki Selabajera. Aku ingin mohon agar Angger bersedia bermalam di sini untuk 1-2 malam. Mahisa Bungalan termangu-mangu sejenak. Ketika ia berpaling kepada Makerti, maka sorot mata Makerti pun seolah-olah telah mempersilahkannya pula. Karena itu maka katanya, terima kasih Kiai. Jika Kiai sudi menerima aku bermalam. Tentu Ngger. Aku senang sekali menerima Angger bermalam di sini. Mahisa Bungalan mengangkat wajahnya pula sejenak, seolah-olah ia ingin tahu, apakah orang tua itu berkata dengan jujur. Namun nampak pada sorot matanya, maka yang dikatakannya itu benar-benar terloncat dari hatinya. Nampaknya ia benar-benar menerima Mahisa Bungalan bermalam dengan senang. Ketika kemudian beberapa jamuan makan dihidangkan, maka Mahisa Bungalan pun minta diri untuk mencuci tangan dan kakinya di sumur, di halaman samping padepokan itu. Pada saat Mahisa Bungalan turun itulah, Makerti telah menceritakan bahwa sebenarnya Mahisa Bungalan sama sekali tidak dicengkam oleh ilmu yang dilontarkan Ki Selabajera semalam.
Mahisa Bungalan sama sekali tidak tertidur nyenyak sehingga tidak menyadari apa yang telah terjadi. Dan kau juga mampu melepaskan diri dari pengaruh ilmuku, bertanya Guru Makerti. Sebenarnya aku tidak mampu lagi Guru. Tetapi ketika Mahisa Bungalan memegang tanganku, rasa-rasanya ada semacam arus yang hangat mengalir ke seluruh tubuhku, sehingga aku dapat bertahan diri dari pengaruh ilmu guru yang sebenarnya tidak terlawan itu. Jadi kau juga telah dibebaskan dari pengaruh ilmu itu oleh Mahisa Bungalan? Ya Guru. Bersambung ke bab 5. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.